Berdiri. Salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan yang kedua. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Bagaimana kabar semua? Baik. Ya, hari ini kita akan belajar tentang teks ceramah. Sebelum itu, saya mau pastikan dulu semua meja dalam keadaan bersih. Silakan dicek mejanya, laci-lacinya bersih. Sudah? Oke. Karena kalau sudah bersih, maka kalian semua pun akan nyaman untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ceramah. Siapa yang sudah pernah mendengar ceramah? Siapa sudah pernah mendengar ceramah? Belum pernah dengar ceramah? Pernah? Di mana? Di masjid, di pura, di mana lagi? Di sekolah. Siapa yang ceramah di sekolah? Di rumah pernah diceramain? Nah. Siapa yang ceramah di rumah? Orang tua. Orang tua. Kenapa kalian diceramain? Kenapa? 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 Karena malas. Baik. Nah, oke. Satu orang silakan baca teks ceramah di atas. Dewi. Berdiri. Saudara-saudariku yang berbahagia, bukanlah bangsa yang besar jika kita tidak bisa menghormati para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Keberanian dan tekad mereka kita jadikan cermin pemandu yang dapat membimbing kita menuju kepada keutamaan amal dan menyemangati kita untuk berjuang dalam usaha membangun negara dan bangsa yang aman, tentram, dan sentosa. Akhirnya, marilah kita panjatkan doa semoga arwah para pahlawan kita diterima di sisi Allah dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, semoga kita dan anak cucu kita bisa mengambil suri teladan untuk diamalkan dalam membangun negara yang aman, sentosa, adil, dan makmur. Baik, itu tadi contoh ceramah sudah disampaikan oleh temanmu Dewi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan siswa mampu mengidentifikasi isi dan struktur teks ceramah dengan tepat. Yang kedua adalah mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks ceramah dengan tepat. Yang ketiga menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah dengan tepat. Yang terakhir adalah menyampaikan hasil suntingan teks ceramah dengan tepat. Selanjutnya, karena hari ini kita akan mengadakan pembelajaran ini dengan model discovery learning, yaitu berkelompok. Bagaimana kita berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan secara berkelompok, maka Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang minggu lalu. Silakan. Nah, di sini ada bahan ajar yang boleh kalian baca. Bahan ajar ini silakan dibaca untuk melengkapi bacaan kalian dalam berinteraksi. Jadi ceramah itu adalah sebuah upaya menyampaikan informasi di depan umum. Ya, kalau di rumahmu itu bukan ceramah namanya, itu namanya dihomeli. Ya. Selanjutnya fungsi teks ceramah. Nah, ceramah sendiri pun ada. Berdasarkan contoh ceramah tersebut, dapatlah kita simpulkan bahwa ceramah merupakan teks yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau edukasi yang berupa pengetahuan kepada khalayak juga untuk
saya yakin dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Si pembawa ceramah atau si penceramah. Ya. Selanjutnya, menentukan isi dan struktur teks ceramah itu ada semua di yang sudah ada di meja masing, silakan dibaca. Saya kasih menit enggak ya, akan silakan kelompok. Oke, di-cut ya. Ya, sudah 5 menit, ternyata sudah cukup untuk melakukan literasi, membaca-baca bahan-bahan ajar yang sudah ada. Boleh tadi ada yang menggunakan handphone, mencari informasi berkaitan dengan ceramah. Nah, sekarang di tangan saya sudah ada LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan dalam waktu kurang lebih 10 menit ke depan. Silakan bekerja secara bersama-sama, bergotong royong. Tidak ada yang mencelani, tidak ada yang main HP. Silakan dikerjakan. Oke, dikat kalian. Ini apa? Masuk. Sampai di mana? Sampai 2. Ada kesulitan? Tidak ada. Oke, lanjut. Buat ini dalam 3 soal. Saya minta untuk kelompok yang sebelah sini menjawab pada pertanyaan nomor 1. Kemukakan isi teks ceramah di atas. Silakan. Isi ceramah adalah tentang pergaulan upaya menghindari dampak negatif. Bisa diulang? Suara jelas ya? Isi ceramah adalah tentang pergaulan dan upaya untuk tidak negatif. Baik, tepuk tangan. Pertanyaan nomor 2, silakan. Kemukakan struktur teks ceramah di atas. Ceramah memiliki 3 unsur: tesis, serta tesis dapat pada paragraf 1 sampai 3, argumen dapat pada paragraf 4 sampai 7, penutup atau penegasan ulang terdapat pada paragraf 8. Iya. Tepuk tangan untuk temanmu. Jadi tesis itu memiliki 3 unsur. Apa saja tadi? Ada tesis, argumen. Betul sekali. Ya. Selanjutnya soal nomor 3. Perwakilan dari kelompok ini silakan sampaikan hasil diskusimu untuk soal nomor 3. Soal nomor 3. Temukan kata yang tidak sesuai pada tema di atas, lalu pilih susunan kalimatnya berdasarkan kebahasaan yang temukan kata yang tidak sesuai pada tema di atas, lalu pilih susunan kalimatnya berdasarkan kebahasaan yang silakan. Pertama itu sangatlah berbeda. Kita sudah belajar atau bagaimana dan soal sosial kita lebih luas, baik itu di lingkungan. Mungkin kita tidak dapat berada di sini. Sebenarnya itu dari sebuah cerita itu bahwa seksual atau akan menyesatkan keduanya. Baik, itu tadi hasil dari diskusi yang sudah kalian presentasikan masing-masing. Nah, dari apa yang sudah kalian pelajari, dari apa yang sudah kalian diskusikan, apa yang bisa kalian simpulkan dari materi ini? Satu orang, silakan. Dengan memperhatikan contoh tersebut, dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian satu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang.
Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Ya, tepuk tangan untuk Dewi. Selanjutnya, ya, silakan. Berdasarkan contoh ceramah tersebut, dapatlah kita simpulkan bahwa ceramah merupakan teks yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau edukatif yang berupa pengetahuan kepada khalayak, juga untuk mengajak atau meyakinkan. Sampai di sini, siapa yang mau bertanya atau yang ada hal yang perlu dimengerti, silakan bertanya. Tidak ada pertanyaan? Baik. Untuk pertemuan minggu depan di bagian LKPD di bagian belakang itu, di situ ada soal yang harus kalian kerjakan di rumah. Boleh kalian kerjakan secara berkelompok, boleh dikerjakan secara individu. Namun nanti hasilnya dikumpul secara individu. Ya. Nah, Bapak berpesan sedikit bahwa sampai di rumah selain mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan, silakan belajar lebih giat lagi, karena dengan belajar dan disiplin adalah jalan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Tidak ada alasan lain yang bisa menyatakan bahwa tidak disiplin itu sukses. Ya. Ke depan memang kita akan belajar tentang kebahasaan teks ceramah. Ya, hari ini kita belajar tentang teks ceramah. Pada minggu depan akan belajar tentang kebahasaan teks ceramah. Di sini, apakah kami semuanya? Paham ya? Nah, sampai jumpa minggu depan. Semoga semua ada yang sakit tetap jaga kesehatan. Akhir kata Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.